Hotman Paris klaim kasus pembunuhan Vina Cirebon sebagai tindakan keji. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum, apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu, nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke, masih utuh semua. Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak. Oke. Motor pun nggak ada lecet, nggak ada. Motor nggak rusak. Nggak rusak, HP korban. HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Kecelakaan tunggal. Nah, ini nih perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Oke, terus? Terus saya pulang, saya sama keluarga yang lain tanda tanya di situ. Cuman kami keluarga nggak ngerti apa-apa, cuman hanya sekedar bertanya-tanya aja. Terus malamnya itu jam 1 malam saya ditelepon sama abangnya temennya bahwa bilang kalau almarhum adik kamu masuk ke tubuh ponakannya. Jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke, jam 1 malam hari ketiga. Kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Iya. Namanya siapa? Linda. Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Berapa jauh sih? 1 kampung, 2 kampung? Enggak. Ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Iya. Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Ya, adik kamu nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Kamu ikut? Saya sama bapak. Bapak. Terus apa yang kau lihat? Di situ almarhum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi, Mbak. Saya bukan kecelakaan. Kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret, nggak apa. Dia cerita semuanya, cerita bahwa si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu. Iya. Terus apalagi yang dia ngomong? Ngasih tahu bahwa dia diperkosa, dibunuh, disiksa gitu, kayak dipukul balok, dipukul batu gitu. Dia yang berkosa itu benar 13 orang katanya. 11. Katanya nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuman nggak semua perkosa. Oke, ada berapa orang yang perkosa nggak tahu? Lupa saya. Oke, terus apa lagi yang dicerita? Ya, terus dia disiksa kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua sama. Semua yang diceritain sama dengan kondisi tubuh si korban. Padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayatnya. Belum datang, dia justru belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah angkapannya dari kecelakaan tunggal menjadi penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? Saya kasih rekaman itu. Hotman Paris mengatakan kasus Vina Cirebon jangan dianggap sebagai kasus sebelah mata. Pengacara kondang itu membeberkan bukti jika kasus Vina merupakan kasus yang keji. Pemilik nama Hotman Paris Hutapea itu mengaku kasus Vina Cirebon adalah kasus yang keji. Menurutnya itu bisa terlihat dari masa hukuman yang ditetapkan kepada ketujuh tersangka oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Kalau kasusnya mengada-ngada, nggak mungkin hakim menjatuhkan pidana seumur hidup kepada 7 pelaku dan 1 pelaku yang di bawah umur dihukum 15 tahun penjara. Tegas Hotman Paris Hutapea di kawasan Mall Central Park, Jakarta Barat. Dengan melihat vonis dari PN Cirebon, maka sudah seharusnya polisi secepatnya memanggil dan memeriksa keluarga 3 terduga pelaku yang hingga kini masih buron dan telah ditetapkan Polda Jabar sebagai DPO. Harusnya kepolisian nggak boleh mengumumkan DPO secara samar-samar. Kalau memang sudah dinyatakan DPO kan hingga panggil saja keluarganya. Keluarganya harus diperiksa karena sudah 8 tahun tuturnya. Apalagi di Indonesia biasanya terduga pelaku tindak pidana akan pulang atau menghubungi keluarga kalau memang sudah dianggap aman.
Dari situ jejak digital gampang diungkap, apalagi ini kejadiannya sudah 8 tahun tukasnya.